Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang, pindah ke Makassar, SMA. Namanya kita anak kampung. Nah bilangi kak temanku anak-anak ujung pandang, anak desa, anak kampung, kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas. Coba. Sering saya dibully. Dibilangi anak kampung, kampungan. Saya bilang biar mi daripada kau ndak ada kampungmu. Masya Allah. Segala penderitaan kita lakukan bos. Saya pernah jadi tukang cuci pakaian. Saya datangi sepupuku. Jam mau ke laundry. Jam mau suruh tukang cuci orang. Kau datang. Saya yang cucikan kau. Berapa kau kasih kak. Saya lakukan itu. 16 tahun dek saya menderita. Saya datang ke rumah keluarga hanya bersilaturahmi. Nah bilang cari di tuan PT. Saya pernah dihina sama seniorku di Unhas. PIS 3. Ruang 207 lantai 2 Sospol Unhas. Saya keluar dari kampus kelas, nah tunjuki kak seniorku, enggak malu-malu kau saat cakar semua bajumu. Saya tidak malu. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan kesabaran yang saya miliki, Allah angkat derajat saya sedikit demi sedikit. Bukan dia mau takabur, mau kau bicara politik. Saya pernah jadi calon wali kota di Makassar. Dikalaki Ustadz? Tidak. Yang cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia kalah saya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak yang pilih dia. Kenapa lebih banyak? Nggak tahu. Bisa jadi money politik. Nggak jadi. Kalau hebat, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ini namanya optimis, bos. Jelas. Bicara politik. Bicara pendidikan, jarang-jarang tong orang bos seperti titelnya Das Atlati. Ada barangkali 2 doktornya tapi belum tentu ustad. Ada barangkali ustad belum tentu dia doktor. 2 doktornya, 2 ustad tompa. Alhamdulillah. Sombong? Tidak, klarifikasi. Supaya terbuka kau punya kepercayaan diri. Coba. Bapakku petani penggarap, bukan pejabat. Ketemu saja pejabat bapak saya tidak pernah. Lihat saja dulu camat di kampung sudah senang sekali tuh orang tua saya. Nah lihat, bukan duduk di sampingnya, dan lihat itu camat. Dan sudah camat, Pak Camat. Sudah senang. Petani penggarap. Ada tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja baru bagi hasil, bukan dia yang punya sawah. Kalau naik 10 karung, yang punya sawah 9 karung diambil, bapakku 1 karung. Coba. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah putus asa. Kita harus ikhtiar terus. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik sama orang. Tuh. Bicara apa? Popularitas. Followerku banyak tombos. Lihat saya punya channel. Itu sudah 7 juta yang nonton. Apa? Televisi. Baru-baru saya tolak salah satu TV swasta. Untuk kontrak sama saya tidak mau. Saya cuma TV One mau karena yang Pribumi yang punya. Yang TV lain saya tidak mau. Kenapa? Bukan Pribumi yang punya. Saya suka TV One. Memang beda. Nonton saja itu Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Ada Das Atlatif di situ. Setiap Sabtu dan Ahad. Apa? Alhamdulillah. Rezeki, duit. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki dunia, saya selalu bilang, saya cuma minta kepada Allah 5, Allah kasih saya 5.000. Lebih dari yang saya minta. Saya baru-baru pulang umroh. Dalam sebulan 2 kali saya umroh. Dibayarkan. Harga tiketnya saja itu lebih 50 juta bos. Tiketnya namanya first class. Bukan bisnis kelas, di atasnya lagi bisnis kelas. Bisa orang tidur-tidur. Nyaman. Hotelnya yang dibayar tak 25 juta 1 malam. 1 malam. Saya bilang sama itu orang, saya tidak bisa tidur ini Pak. Kenapa bisa? Nah, baik sekali ini kamar. Saya bilang, saya bayangkan 25 juta saya tiduri. Tidak bisakah saya dikasih saja itu uang, saya cari yang 500.000 1 malam. Jawab. Alhamdulillah.
Bukan cuma itu, Allah kasih kemudahan. Adik-adik lihat itu di TV yang namanya mencium Hajar Aswad. Waku sikut orang. Setengah mati belum tentu bisa tembus. Ketika saya mencium Hajar Aswad, dikasih kosong itu pelataran, dikawal tentara dan polisi. Dengan izin Allah. Coba. Belajar bos. Jangan lihat dirimu sekarang. Lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang. Tapi saya bilang, oke, kau hina saya. Tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya. Kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu. Nah remehkan kau temanmu. Nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas. Karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja. Kau belajar dengan baik. Jangan kau hina orang. Muliakan gurumu. Perbaiki akhlakmu. Tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi kalau kau sudah dongo. Jelek. Kurang ngajar. Busuk mulutmu. Apa? Lagu apa kau tuh? Hancur kau dongo. Coba kalau biar sudah gagah, putih bersih, atletis, cerdas, anak orang kaya, bagus lagi akhlaknya, Masya Allah. Coba. Tapi tidak kaya Kak Ustadz. Bapakku miskin, tidak cakep Kak Ustadz. Tapi karena akhlakmu yang baik, itu yang membuat kau lebih dari yang lain. Ya? Ikhtiar dan tawakal. Nah, bagaimana rumusnya Ustadz supaya bisa hidup bagus? 1, birrul walidain. Baik kau sama orang tuamu deh. Biar kau menghafal segala rumus. Kau hafal semua rumus-rumus ujianmu. Tapi kalau kurang ngajar kau sama orang tuamu, tidak ada gunanya. Saya tidak cerdas, tidak terlalu cerdas juga. Tapi saya muliakan orang tuaku, akhirnya Allah angkat derajat saya. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, termasuk orang tua guru. Jangan kau cala-cala gurumu. Jangan kau gosip gurumu. Kau bully di medsos. Gurumu menerangkan, kau baku WhatsApp dalam kelas. Lihat kau itu keteknya bapak, bahasa ya. Gimana bagus ilmumu bos. Ya, birrul walidain. Muliakan orang tua. Caranya bagaimana Ustadz? 1, jangan pernah tinggalkan rumah, keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu salahnya, itu kan selalu kita muliakan orang tua, tapi kau tidak tahu bagaimana caranya. Caranya 1, jangan pernah tinggalkan rumah tanpa izin orang tuamu. Mak, saya mau pergi belajar kelompok. Mak, saya mau ke warung. Meskipun itu dekat izin, kalau izinnya orang tua itu adalah berkahnya Allah. Mak, mau kak dulu pergi berjamaah. Nah, begini nak. Dan jangan lupa selalu minta izin. Itu izin kemana saja. Pulang ke sekolah, meskipun orang tua sudah tahu kita di sekolah, tapi kalau mau lanjut lagi pergi kegiatan lain, lapor sama orang tua kita. Mak, ini ada tambahan kelas, saya tidak pulang jam 2, saya pulang nanti jam 4. Insya Allah mak, jangan makin cemas, saya baik-baik di sekolah. Tenang perasaannya mamamu. Kalau ibumu, bapakmu sudah tenang perasaannya, dia senang sama kalian, Allah yang ngurus duniamu. Kecil jadi wakil bupati seperti Pak Irwan. Mau ganti Pak Irwan? Mau? Pasti mau. Tapi biar 2 periode dulu dia. Ya. Coba adik-adik sekalian. Birrul walidain. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Yang kedua caranya, minta izin. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan kau pernah tidak cium tangannya orang tuamu. Ini kalian pergi sekolah cium tangan. Bagaimana caranya? Saya curiga kau tidak cium bos. Musuledin ji. Namanya cium tangan itu begini. Saya kalau cium tangannya aku 2 jari saya pegang. Itu namanya cium tangan. Kau pergi sekolah, mak pergi dulu. Kan cium tangan namanya itu dong. Semua ini cewek ini.
Coba Miki, sekalinya tangannya cowok nak tarik kak. Beleng-beleng. Batena sopan sama cowoknya, terserah aja kita kak. Kalau baik nih baik mak juga. Kalau menurut tak baik kak ikut mak. Tolong. Saya bilang kenapa kak baik sekali kok sama cowokmu itu, nu hormatinya itu cowokmu. Nak bilang anu kak baik sekali ki, kemana-mana nak antar kak, nak jemput kak, karena ada mauna. Coba, dan apa maunya itu yang paling berharga dia cari sama kau. Adek, jangan percaya itu cowok. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, pret. Ayo, muliakan orang tua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tes vokal dulu, tes vokal. Kita tes mana lebih kencang suaranya adik pelajar laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dulu, perempuan diam. Ayo, tes vokal. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tap, cewek lagi. Ahwat, satu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Dia bukan kecil, tapi syahdu. Memang itu suara perempuan menggetarkan jiwa. Makanya cewek-cewek kalau kau ditelepon cowokmu, kau tegas. Jangan mendayu-dayu suaramu. Halo dek, ya kenapa? Itu baru. Langsung lari tuh cowok. Kamu di mana dek? Ada di rumah. Tanya-tanya apa ini? Insya Allah kau terjauh dari setan. Tapi kalau ke Waalaikumsalam. Kelepak-kelepak. Di mana dek? Rumah aja kak. Nah, adik sekalian, ayo muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, mereka sudah lanjut usia, mereka sudah usur, kalian pelihara, jangan kalian berkata kepadanya, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima, tapi berkata-katalah keduanya dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ayat ini mengajarkan, satu tadi minta izin setiap keluar rumah, dua setiap keluar rumah cium tangannya orang tuamu, yang ketiga jangan kalian berbicara kasar kepada orang tua. Tidak boleh suara anak lebih keras suaranya daripada ibunya. Fikri, ya mak, itu etikanya. Fikri, ya mak. Nah itu tidak beradab itu. Ya, itu Al-Quran mengajarkan suara anak tidak boleh lebih keras dari suara ibumu. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Alhamdulillah bunda, sehat, bahagia, di kelas tadi aman. Itu anak yang baik. Tidak boleh lebih keras dari suara ibu. Ajaran agama. Apalagi kalau kalian berjalan dengan orang tua, maka anak yang soleh dan soleha. Kenapa itu heboh di belakang? Ada ular?
Temanmu kentut. Terus kenapa Mi kalau kentut? Bau. Jangan kau heran, namanya juga kentut pasti bau. Nanti kau ribut kalau dia harum kentutnya. Ini tidak normal ini. Nah bilangi Kak hitam Ustaz. Mau dia apa kau memang hitam? Yang kau marah, bertengkar. Nggak enak Ustaz. Nah bilangi Kak pesek. Ya memang kau pesek. Yang jelek kalau Nabi bilangi kau mancung, itu menghina itu menyesuaikan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, sudah. Janganlah pernah kalian berjalan bersama orang tuamu kecuali berada di belakangnya. Itu adab. Tidak boleh kita ada orang tua berdua, kita di depan orang tua ini, malah kita lebih jauh. Karena bilang, tua mi orang tuaku malu-malu karena lihat temanku. Ya. Nah ini karena waktu yang terbatas, adik-adik sekalian, birrul walidain, baik-baik sama orang tuamu. Ustadz, orang tuaku tidak sembahyang. Ustadz, orang tuaku tukang judi. Ustadz, orang tuaku jelek sifatnya, tidak dia urus saya. Sifat dosa-dosa orang tuamu urusannya kepada Allah, bukan kau yang punya urusan. Urusanmu adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Tapi dia jahat Ustadz. Belajar dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, penyembah berhala. Tapi Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah berfirman, Ibrahim, ingat kau, jangan kau lawan bapakmu. Itu bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Coba, tidak boleh itu. Mentang-mentang kau tinggi sekolahmu, bapakmu cuma tidak tahu. Apa tong kita tahu Pak? Tidak boleh. Ibu tahu apa? Ibu zamannya zaman bihola, ini zaman digital. Tidak boleh. Milenial, mana kok milenial kalau kurang ajar kok akhirnya mil akhirat kok. Ya? Sudah. Berikutnya lagi, resep. Setelah birrul walidain, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar adik. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun perintah tentang baca. Membaca. Tapi adik-adik sekarang budaya literasinya hilang. Budaya membacanya hilang. Mereka hanya lebih senang menggoogling. Mereka lebih senang copy paste. Akhirnya malas menulis, malas membaca. Apa yang terjadi? Akhirnya kamu jadi generasi malas yang apa kata hoax itu yang ada di otakmu. Baca, menulis. Orang kalau membaca lalu dia tulis, memorinya lebih kuat daripada sekedar membaca saja. Nah, seperti ini, saya ini tidak pernah pesantren. Tapi kalau pergi ke pengajian begini bawa catatan. Ku catat, pulang ke rumah baru ku baca ulang. Berarti 2 kali saya dengar, 2 kali terulang, berarti memorinya tertanam dengan baik. Belajar. Enak itu orang kalau tinggi ilmunya bos. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu, pengetahuan dan iman yang baik. Mana buktinya? Diangkat derajat. Biar saya terlambat datang, tapi Ustaz di depanki. Meskipun saya terlambat datang, apa bagianku? Kepala kambing. Kue enak-enak semua Pak. Ada juga temanku tinggi sekolahnya tapi tidak tahu mengaji, berarti imannya kurang. Di mana dia? Di belakang, takut disuruh mengaji. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu Allah sudah angkat derajat Pak. Saya kemana-mana pergi ceramah, alhamdulillah tuh ke luar negeri, ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Berdekatan sama Lili. Itu enggak gampang itu masuk ke Amerika, enggak gampang dapat visanya itu Amerika. Waktu itu 42 orang yang tes, cuma 2 yang lulus, salah satu di antara saya. Biar banyak uangmu kalau Amerika bilang enggak boleh kau masuk negara aku, enggak masuk. Coba. Ada kan pernah menteri tentara bintang, tidak bisa diterima sama Amerika. Ke Itali, ke Roma. Tahu aja ke Roma toh? Ke Jepang, Filipina Selatan, ke Singapura, ke Turki. Oh Masya Allah. Semua itu hebatnya dibayarkan tiketku PP. Bukan saya bayar. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang. Karena apa? Ilmu. Makanya belajar. Belajar adik-adik sekalian. Kalian bodoh kalau waktumu habis hanya untuk googling saja. Apalagi lihat-lihat film porno. Periksa mi HP-mu, periksa BD HP-nya. Dan semua itu gambar-gambar cabul di HP-nya.
Adik-adik sekalian, manfaatkan. Kalian hanya generasi malas kalau tidak mau belajar. Kita dulu susahnya belajar. Mau belajar, tidak ada kitab. Ada kitab bahasa Arab lagi. Bisa dibaca, tidak tahu artinya. Ayo, sekarang semua kitab-kitab ada terjemahannya. Dan semua ada di Google. Kita dulu mana ada Google? Tidak ada. Setengah mati kita cari sendiri itu ilmu. Maka kalian bodoh kalau tidak memanfaatkan fasilitas itu untuk mengisi diri. Belajar. Ya. Nah, berikutnya lagi, setelah kau berusaha dengan baik, bertawakallah kepada Allah.